Atau yang tadinya tunas bisa bertumbuh kemudian menjadi selanjutnya setelah tunas itu apa biasanya Bapak? Kurang hafal ini ya. Jadi setelah tunas itu bertumbuh batang, ya, bertumbuh daun pertama dan seterusnya berkembang. Nah, di bagian yang terakhir ketika masuk bulan suci Ramadan, itulah waktu memanen. Jadi bukan kemudian kita berandai nanti saya bulan suci Ramadan mau khatam 3 kali atau mau khatam 4 kali atau mau khatam 5 kali. Tapi ternyata bulan-bulan sekarang belum menanam. Ya, belum menanam. Maka kemungkinan besar nanti di bulan suci Ramadan, ya, di awal-awal semangatnya akan ya seperti roket, tinggi. Ya, seperti ke langit. Tapi kemudian masuk 10 kedua, ya, masuk 10 ketiga, ya, nanti roketnya tidak ke langit lagi. Atau bahkan mobilnya tidak naik lagi, tapi menepi. Nah, ini memang sudah menjadi ibaratnya sudah menjadi fitrah manusia. Memang manusia itu harus ya, menghadapi sesuatu dengan tahapan-tahapan. Oleh karenanya para ulama tadi membagi, pertama ya, ada fase menanam. Kemudian fase ya penjagaan ibaratnya, pemberian air, pemberian nutrisi, baru nanti ketika bulan suci Ramadan semuanya ya. Kalau buahnya 10 ambil. Ya. Kalau buahnya 20 ambil. Buahnya 30 ambil. Maka ketika bulan suci Ramadan adalah bulan-bulan kita untuk memanen. Bukan mulai menanam, terlambat kita. Ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu di antara amalan yang juga sangat berkaitan dengan bulan suci Ramadan adalah amalan yang berkaitan dengan Al-Qur'an. Maka kalau misalnya Bapak dan Ibu sekalian saat ini sudah punya target, ya, mau khatam 3 kali, mau khatam 4 kali, 5 kali, ya, maka di bulan ini kita sudah mulai melatih. Bagaimana perhitungannya? Sederhananya. Bapak dan Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perhitungan sederhananya, kalau misalnya kita mau khatam ya, misal 1 kali, maka kita perlu menghitung dalam 1 juz itu ada 10 halaman, 10 lembar, maaf, 10 lembar, berarti 20 halaman. Dibagi menjadi 30 hari, 29 atau 30 hari. Ya, karena kalau bulan suci Ramadan itu kalau tidak 29, 30. Ya, jadi tidak akan 28 atau 31. Ya, antara 29 atau 30. Ya. Maka kita perlu menghitung. Kalau ada 10 lembar, berarti ada 20 halaman. Ya. Kalau kita baca 1 hari 1 lembar, 1 halaman, mohon maaf, maka dalam waktu 20 hari khatam 1 juz. 20 hari. Tapi kalau kita tambah menjadi 1 lembar per hari, maka dalam 20 hari kita 2 juz. Kita tambah lagi ya, 1,5 halaman. Maka dalam 20 hari ya, kita khatam 3 kali. Ya, itu kalau misalnya setiap hari kita lakukan. Ya, kita lakukan setiap hari. Maka tinggal menambah saja, terus menambah. Mau khatam 5 kali ya, atau 6 kali, berarti tinggal bertambah. Kalau misal sehari bisa baca 1 juz, ya, kalau misalnya sehari bisa baca 1 juz, ya, berarti dalam waktu 30 hari, ya, atau bertambah 2 juz, 3 juz dalam sehari, ya, mohon maaf tadi ada salah perhitungan ya, seharusnya sehari 1 juz, maka dalam 1 bulan 1 kali khatam. Kalau sehari 2 juz, maka dalam 1 bulan 2 kali khatam. Dalam sehari 3 juz, maka 3 kali khatam. Kalau kita punya mimpi angan-angan untuk bisa ya menghatamkan 5 kali, berarti sehari kita harus bisa rela ya, menyisihkan waktu ya 6 juz.
Jadi insya Allah bisa sekitar 6 jam, benar. Atau kalau semakin cepat, 1 juz bisa diselesaikan dalam setengah jam. Ya, insya Allah. Ya, itu bertahap tadi ya. Makanya bertahap pada dibuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ternyata ya, bulan suci Ramadan ini bulan yang memang dikatakan bulan Al-Quran ya, syahrul Quran. Ya, bahkan dalam surah Al-Baqarah ya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ya, bulan diturunkannya Al-Quran. Maka amalan yang barangkali sangat bisa untuk kita maksimalkan adalah bulan ini. Semakin kita mendekatkan diri kepada Allah dengan bacaan Al-Quran kita. Namun itu kembali, bahwa itu harus kita persiapkan mulai saat ini. Ya, naik level istilahnya, tadarruj, naik level. 1, naik kedua, naik ketiga, dan seterusnya. Ya, saya teringat satu makalah, satu perkataan. Tarjun najata walam tasluk masalikaha. Fa inna safinata la tajri 'alal yabas. Kita berangan terhadap sesuatu tapi tidak mau menempuh jalan untuk mencapainya. Maka itu diibaratkan fa inna safinata la tajri 'alal yabas. Maka ya, sekali-kali yang namanya kapal itu tidak akan berlayar di daratan. Maka bila kita berangan untuk bisa ya khatam 5 kali, 4 kali, 3 kali, atau 6 kali, 7 kali, 8 kali, ya, maka kita perlu mengambil prosesnya mulai saat ini. Kalaupun nanti semisal Allah Subhanahu wa Ta'ala belum pertemukan kita dengan bulan suci Ramadan, maka setidaknya sudah ada amalan-amalan yang kita kejar. Dan tidak ada amalan sama sekali di sisi Allah yang disia-siakan. Tidak ada, Bapak dan Ibu sekalian, tidak ada. Ya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang baik pasti dilihat baik nanti. Yang buruk nanti juga pasti akan dilihat. Dan jamaah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran ini spesial, ya, sangat spesial Bapak Ibu sekalian. Selain memang ya, Al-Quran ini adalah kitab yang sangat terjaga. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin Al-Quran penjagaannya. Ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga Al-Quran itu, ya. Tidak mungkin ya Al-Quran itu akan dipalsukan. Kalau kita pikir secara logika, dari sejak zaman Rasulullah SAW sampai sekarang, ada berapa banyak penghafal Al-Quran? Maka itu sudah menjadi satu indikasi. Tidak mungkin ya akan ada orang yang mengakui bahwa Al-Quran ini, oh tidak, bacanya, oh tidak, harusnya begini. Karena apa? Saking banyaknya orang, Bapak dan Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka tidak akan sama sekali sepakat untuk berbohong bahwa Al-Quran. Karena itu sudah sangat ya berkebalikan dengan yang namanya hati nurani. Ya, menarik juga ini, bahkan di dalam ilmu hadis juga dikatakan ada yang disebut dengan hadis mutawatir. Hadis mutawatir itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak dari setiap tingkatannya. Hanya dari golongan sahabat ya banyak ya, dan biasanya minimal 10 hingga seterusnya. Dari kalangan yang berjumpa dengan sahabat yaitu golongan tabi'in itu juga 10 atau lebih. Kemudian ada apa lagi? Golongan tabi'ut tabi'in dan seterusnya ya, sampai kemudian hadis itu dikodifikasikan oleh para ulama hadis. Dikatakan ada hadis yang disebut dengan hadis mutawatir, hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak. Ya, yang tidak mungkin kumpulan orang yang banyak tadi sepakat untuk berbohong, itu tidak mungkin. Karena pasti nanti akan ada yang ya, karena berkaitan dengan kebenaran pasti akan ada yang namanya tidak sesuai dengan hati nurani. Maka Al-Quran ini ya sangat luar biasa. Ada sebuah kisah menarik dari salah seorang yang bernama Abu Abdurrahman As-Sulami.
Abu Abdurrahman As-Sulami ini adalah murid dari salah seorang sahabat yang mulia, namanya Utsman bin Affan. Ya, namanya Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini ya mendapatkan hadis, ya, ibaratnya mendengar dari Rasulullah SAW, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang mengajarkan Al-Qur'an atau yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis ini disampaikan sampaikan dari Utsman, ya dari Rasulullah, dari Utsman ke Abu Abdurrahman As-Sulami, muridnya beliau. Suatu ketika Abu Abdurrahman As-Sulami ini biasa mengajar Al-Qur'an di Masjid Kufah. Ditanya oleh muridnya, "Ya Syekh, ya, Abu Abdurrahman, kenapa kok tuan guru ini betah ngajar di masjid yang sama, ngajar Quran 40 tahun?" 40 tahun Bapak dan Ibu. 40 tahun ngajarin Al-Quran. Apa jawab beliau? Ya, hadzal ladzi aq'adani. Kata beliau, inilah yang membuat saya betah duduk. Seraya beliau menyebutkan hadis khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Masya Allah. Ya. Motivasi dari sebuah hadis membuat seseorang rela untuk duduk di sebuah masjid selama 40 tahun mengajarkan Al-Quran. Demi mengejar satu predikat, gelar yang sangat luar biasa. Khairukum. Sebaik-baik kalian. Dipraktekkan oleh salah seorang sahabat, salah seorang murid dari Utsman bin Affan, ya, bisa katakan beliau ini tabi'in, Abu Abdurrahman As-Sulami. Nah, jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, ternyata ya, Al-Qur'an ini ya juga punya barakah. Ya. Kadang kita sering mendengar berkah, insyaallah. Berkah. Berkah. Namun sebenarnya apa sebenarnya makna berkah itu Pak dan Ibu sekalian Allah Subhanahu. Ya. Berkah itu baqa'un ni'mah ya wa ziyadatuha. Yang namanya berkah itu nikmat yang bertahan pada seseorang dan cenderung bertambah. Itulah yang disebut dengan berkah. Barakah. Ya. Jadi kalau kita melihat ada suatu nikmat pada diri kita, itu bertahan ya dan cenderung bertambah atau minimal bertahan saja pada diri kita, itu namanya berkah. Ya. Biasanya kita sering mendengar Bapak Ibu sekalian ya, nggak apa-apa, biar banyak yang penting berkah daripada sedikit tidak berkah. Betul seperti itu Bapak Ibu ya? Atau biar sedikit barokah daripada banyak tidak berkah. Ya, kalau saya pribadi ingin lebih baik banyak berkah daripada sedikit tidak berkah. Atau biasanya nggak apa-apa sedikit, yang penting ikhlas daripada banyak nggak ikhlas. Padahal bisa kita ambil lebih baik banyak ikhlas daripada sedikit tidak ikhlas. Nah, Al-Quran Bapak dan Ibu sekalian Allah Subhanahu wa taala memiliki berkah. Ya, dikatakan ya di dalam kitab ini ya bahwa salah satu berkah Al-Quran itu adalah yang namanya hidayah. Hidayah itu petunjuk. Petunjuk itu ya rambu-rambu. Yang mana kalau kita biasanya mungkin Bapak dan Ibu sekalian ada yang biasa bersafar. Biasa bawa map atau cukup melihat dengan pelang-pelang yang ada, maka itulah yang disebut dengan petunjuk. Kita tidak perlu ragu, misalnya Bapak dan Ibu sekalian kalau mau ya ke Jakarta ya atau mau ke Jawa Tengah atau mau ke Bandung misalnya, yang penting kita masuk tol ya. Tinggal ikut apa? Rambu-rambunya. Nanti misalnya mau turun di Purbalenyi misalnya. Atau misalnya kita mau ke Tebet ya, atau kita mau ke misalnya Jawa Tengah nanti bisa keluar di Semarang.
atau Brebes, ya, maka kita tidak ragu. Maka sebagaimana itu pula bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan berkahnya Al-Qur'an itu adalah sebagai petunjuk. Dan lebih baik lagi itu adalah petunjuk hidup yang mengarahkan manusia, ya, dari hal yang, ya, ibaratnya dari sesuatu yang dia tidak pahami, bisa kita bilang ketidaktahuan, menuju sesuatu yang jelas terang benderang. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi saat ini, ya, kita semua dihadapkan dengan kondisi bahwa setiap informasi mendatangi kita. Setiap informasi mendatangi kita. Kalau dahulu kita yang mendatangi informasi. Kalau sekarang informasi yang mendatangi kita. Benarnya, salahnya, ya, sampai ada istilah sekarang adalah namanya berita hoax. Ya, ada namanya istilah berita hoax. Kemudian ada klarifikasi, ya. Biasanya kalau nanti salah ini klarifikasi, ya. Kita dihadapkan pada informasi yang mendatangi kita. Yang membuat kita harus punya satu filter penyaring dari setiap informasi itu, bagaimana memilah dan memilih mana yang tuntunan, mana yang tontonan. Jangan sebaliknya, tontonan kita anggap sebagai tuntunan, tuntunan biarlah dia menjadi tontonan. Ini berbahaya. Maka Al-Quran menjadi yang namanya hidayah, petunjuk. Jelas, ya. Bahkan ini kita baca dari ayat-ayat permulaan dari surat Al-Baqarah, ya. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sebagai petunjuk. Ini berkah Al-Quran yang pertama, yang dimati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berkah Al-Quran yang kedua itu adalah sebagai obat. Sebagai syifa, obat. Ya. Allah Subhanahu wa taala sampaikan, ya, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Dalam surah Al-Isra ayat 82. Allah Subhanahu wa taala ini menjadikan Al-Quran sebagai obat bagi orang yang beriman. Syifa sekaligus rahmah pula. Kasih sayang. Ya, ada kesembuhan di dalam Al-Quran itu. Ya, sebagaimana kita diajarkan ya Rasulullah SAW, ya, untuk misalnya kita membuat air ruqyah sendiri. Saya teringat salah satu kisah dari salah seorang sahabat yang ketika itu sedang sampai di suatu pedesaan dan kehabisan bekal. Kehabisan bekal, ya, kita bayangkan saja kalau kehabisan bekal di perjalanan itu, Masya Allah. Ya, terasa sekali itu. Ya. Atau ibaratnya kalau sekarang mungkin kehabisan bensin. Ya, kehabisan bensin. Itu terasa sekali kalau kita dorong motor, dorong, kalau mobil juga dorongnya, Pak. Motor lah barangkali kita kehabisan bensin. Ya. Maka kemudian bagaimana? Ya, mengingat dengan bekal yang habis ini, mintalah seorang sahabat tadi, ya, kepada penduduk desa. Ya, penduduk desanya kemudian, ya, ibaratnya masih enggan untuk membantu. Tapi diketahui bahwa ternyata, ya, pemimpin di desa tersebut itu adalah, ya, orangnya atau istilahnya kepala desanya, kepala sukunya sedang sakit karena, ya, istilahnya itu kalau kalajengking itu tersengat, ya, tersengat kalajengking. Ya, jangan dicoba, ya, Bapak Ibu sekalian, tersengat kalajengking, ya, bisa panas dingin itu. Ya. Nah, tersengat kalajengking. Kemudian apa yang dilakukan oleh sahabat tadi? Sahabat tadi, ya, membacakan surah Al-Fatihah dengan penuh keyakinan untuk, ya, meruqyah, ya, Pak Kepala Desa tadi. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ya, Bapak Kepala Desa tadi sembuh. Dan akhirnya apa?
ya penduduk desa tadi kemudian memberikan bantuan perbekalan. Sampailah cerita ini kepada Rasulullah SAW. Ya, bagaimana kamu melakukannya? Saya hanya melakukannya dengan keyakinan. Saya yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala sampaikan ya, wa nazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Memang ada kesembuhan dalam Al-Qur'an itu. Yakin. Maka Allah buktikan tadi dengan yang namanya kesembuhan. Masih ingat kemarin kisah kita tentang Abu Bakar ya, Bapak dan Ibu sekalian, rahmati Allah Subhanahu wa taala, saking yakinnya sama Allah dan Rasulnya, sampai rela melakukan yang namanya al-mukhatarah atau al-murahanah. Ya, al-mukhatarah itu ibaratnya, ya udah, saya yakin nanti Romawi bakalan menang lagi. Sekian yang saya siapkan. Sementara orang Quraisy memegang ketika itu, saya orang Persia, pasti tetap bertahan kemenangannya. Kaitannya dengan surat Ar-Rum ya, Gulibatir Rum. Ternyata kemudian apa? Setelah jangka waktu ya sekitar bid'in sinin dari 3 sampai 9 tahun, benar apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW sebagaimana yang dipercaya oleh Abu Bakar As-Siddiq. Sampailah berita itu kepada Rasulullah SAW. Ditanya oleh Rasulullah, kenapa kamu melakukan ini wahai Abu Bakar? Kata beliau, ya karena saya yakin sama Allah dan Rasulnya. Dan ketika itu ya, disclaimer Bapak dan Ibu sekalian, ketika itu yang namanya perilaku mukhatarah atau ibaratnya seperti tebak-tebakan seperti itu ya, itu belum dilarang. Kalau sekarang jangan. Ya, karena sudah dekat dengan yang namanya al-maisir, judi. Ya. Dikatakan oleh Rasulullah ya, berapa jangka waktu yang kau sebutkan ya, sekitar 5-7 tahun. Kata Rasul apa? Tambah lagi. Harusnya sekitar ya 9 tahun. Ya, kembalilah kemudian Abu Bakar ya memperbaharui tadi. Memperbaharui apanya? Memperbaharui tebak-tebakannya tadi. Dan ternyata benar. Ya, karena memang keyakinan tadi, Gulibatir Rum. Ya. Memang Romawi ketika itu kalah dulu. Tapi kemudian fi bid'in sinin mim ba'di ghalabihim sayaglibun. Ya, dalam beberapa tahun setelahnya nanti mereka akan menang lagi. Dan akhirnya kembalilah Abu Bakar dengan membawa ya kemenangan hadiah tadi. Tapi apa yang kata Rasulullah SAW? Apa kata Abu Bakar? Ini harta yang kotor, wahai Rasulullah. Sudah sedekahkan. Jadi tidak sama sekali dinikmati oleh Abu Bakar ataupun apalagi Rasulullah SAW. Nah ini tadi berkah daripada yang namanya Al-Quran adalah syifa, kesembuhan. Ya. Yang ketiga, Bapak dan Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran ini fungsinya adalah sebagai cahaya. Bagaimana kita mendefinisikan cahaya? Bisa kita bilang bahwa yang namanya cahaya itu adalah ya, tata kelola urusan kehidupan. Kita ketahui ya bahwa kaum kafir Quraisy atau kaum jahiliyah ketika itu ya, terbiasa dengan yang namanya ya hal-hal buruk. Salah satunya minum-minuman keras, Allah. Kemudian ada yang namanya ya, mohon maaf, perkawinan-perkawinan yang tidak sesuai dengan ya, adat, tradisi dan juga fitrah manusia dan beberapa hal lain. Dan ternyata Al-Quran memberikan tata kelola hidup itu. Ya, bahwa Al-Quran menjadi dustur, ya, menjadi bagian yang turut serta di dalam kehidupan manusia, ya, memberikan petunjuk. Begini seharusnya. Begitu seharusnya. Begini seharusnya. Bagaimana cara membagi waris? Kemudian bagaimana kalau menghadapi hal yang berkaitan dengan pembunuhan? Bagaimana berkaitan dengan hal-hal yang atau misalnya jangan makan riba. Ya, bahkan dalam Al-Qur'an bagaimana seharusnya kalau berhutang? Harus dituliskan. Bahkan ayat terpanjang dalam Al-Qur'an Bapak dan Ibu sekalian, 1 halaman full itu membahas tentang hutang.
Bagaimana berhutang? Hadirkan 2 saksi. Ya. Jangan sampai tidak tertulis. Tidak boleh minum keras. Itu semua menjadi petunjuk. Ya, guidance yang memberikan kejelasan bagaimana kita ya menjelaskan atau mengarungi kehidupan ini. Maka Al-Qur'an sebagaimana yang disebut menyentuh ya seluruh aspek kehidupan kita tanpa terkecuali. Islam, ya Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tidak ada satupun di antara ya sisi kehidupan kita yang tidak disentuh oleh Islam. Dalam hal ini Al-Quran dan juga As-Sunnah. Semuanya ada. Ya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ada lagi ya, bahwa yang namanya Al-Quran ini salah satu berkahnya adalah sebagai perlindungan. Ya, perlindungan ya, kalau di sini dikatakan innahu ya wiqayatun lahum wa hisnun mani'. Ya, syayatinil insi wal jinni. Ya, Masya Allah. Ya, dikatakan bahwa yang namanya Al-Quran itu sebagai benteng yang membentengi dari jin dan manusia, gangguan jin dan manusia. Karena terkadang kita akan hadapi kondisi-kondisi kita diganggu oleh setan dan jin lewat bisikan-bisikan yang masuk ke dalam diri kita. Dan terkadang kita juga akan dihadapkan dengan kondisi-kondisi di mana bahwa kita kemungkinan besar bisa saja bermasalah dengan orang lain. Betul tidak Bapak Ibu sekalian? Sangat dimungkinkan hal tersebut. Ya. Misalnya, ya, atau bagaimana seharusnya kita memperlakukan supaya tidak terkena azab Allah. Ya, bagaimana memperlakukan orang tua kita. Ya. Kan kalau tidak boleh ya kita mengatakan ya, ya Allah. Mengatakan itu saja tidak diperkenankan. Sebagai benteng yang membentengi diri kita, menjaga diri kita ya dari hal-hal yang kemudian bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, bahkan dikatakan ahlul Quran itu ya adalah orang-orang juga yang spesial. Kalau ahl itu bisa dikatakan sebenarnya definisinya adalah keluarga ahlul Quran atau orang yang biasa ya, membersamai orang lain. Ya ibaratnya kalau kita bersama keluarga kita, keluarga itu selalu membersamai kita. Maka ahlul Quran adalah orang yang senantiasa membersamai Al-Quran dalam hidupnya. Membacanya, mentadabburinya, mengamalkannya, mengajarkannya. Itulah yang disebut dengan istilah ahlul Quran. Dan ahlul Quran dikatakan wa ahlullah wa khasati. Dikatakan dialah keluarga Allah. Ya, bisa dikatakan gimana? Ya, kalau orang yang terbiasa dengan Al-Qur'an, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikannya bimbingan. Bimbingan. Bahkan dikatakan bahwa yang namanya Al-Qur'an itu ya, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'tikum yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bahwa yang namanya Al-Quran itu kalau kita baca, kita amalkan, ya, kita hafalkan, maka dia akan menjadi salah satu pemberi syafaat. Ya. Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran adalah sesuatu ya, yang saat ini sudah dekat dengan kita. Bapak dan Ibu sekalian bisa melihat bahwa di kanan kiri kita ada mushaf yang dengan sangat mudah untuk kita dapatkan. Saya dapat cerita dari salah seorang sahabat ya. Masya Allah ya, beliau sempat berkuliah di Yaman. Di Hadramaut. Mohon maaf, di Tarim ya. Beliau bercerita, saya ada teman orang Singkit ya. Orang Singkit itu salah satu dari negara di Afrika ya, Singkit. Kita sering mendengar salah ulama besar namanya Singkiti. Keluar dari sana biasanya ulama-ulama Quran. Ya. Bahkan di Madinah Syekh Singkiti itu ada, memang banyak ya, yang berasal dari Singkit ini banyak. Orang yang bahkan hafal kutubus sittah. Ya. Kutubus sittah itu kalau kita singkat ya, kalau hafal kutubus sittah berarti hafalan sudah hafal Quran. Ya, kalau kutubus sittah itu bisa kita singkat biasanya kalau saya dapat dulu di pesantren PM Atni.
ya, BM, Atni, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah. Ini sudah hafal. Ya, Bapak Ibu sekalian nanti boleh dicari ya di mesin pencarian berapa tebal nih kitab-kitab hadis. Ya. Kawannya ini dari Singkit. Kata beliau, kalau kita Bapak dan Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita belajar Al-Qur'an itu dengan membaca Quran ini. Ya, kemudian kita hafal. Ya. Artinya kita pegang mushaf ini ya baru kita hafal. Kalau di sana Bapak dan Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka menghafalkan dulu. Baru kemudian di akhir ketika setelah selesai hafalannya baru mereka mendapatkan yang namanya mushaf itu. Maka bayangkan effort yang mereka kerjakan, usaha yang begitu besar. Ya, karena mereka biasa menggunakan yang namanya papan ketika menghafal itu. Ya, papan ini warna hitam, mereka tulis biasanya dengan kapur. Ya, hari ini ayat ini saya hafal. Ya, dan kebiasaannya ibu-ibu di sana, ya, anak-anak itu jangan boleh keluar rumah dulu, ya. Kalau belum membaca hafalannya, ya, ke utara 50 kali, ke selatan 50 kali, ke barat 50 kali, ke timur 50 kali. Maka otomatis itu membuat hafalannya sangat kuat sekali. Nah, ada kemudahan yang kita dapatkan. Begitu mudahnya kita ya mendapatkan mushaf di kanan kiri kita. Berbeda dengan saudara-saudara kita di sana, ya, mereka kalau sudah hafal Quran baru dapat mushaf. Sebagai bukti bahwa beliau ini adalah sudah menghafal Al-Quran. Maka dengan kemudahan-kemudahan ini, jangan sampai melalaikan kita dari yang namanya tilawatul Quran. Mendekati. Sebagai penutup, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mengenal bahwa bulan suci Ramadan adalah bulan dilipat gandakannya amal perbuatan dan ganjarannya. Maka mari kita mengingat salah satu hadis Rasulullah SAW yang mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di situ, ya. La aqulu, ya, alif lam mim harf. Aku tidak mengatakan, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, alif lam mim itu satu huruf. Tetapi apa? Alifun harf. Alif itu satu huruf. Lamun harf, lam juga satu huruf. Mim juga satu huruf, ya, dan setiap huruf diganjar dengan 10 kebaikan. Maka nanti, ya, PR buat saya dan kita semua Bapak dan Ibu sekalian boleh coba menghitung ada berapa jumlah huruf pada bacaan Bismillahirrahmanirrahim yang ada pada surah An-Naml misalnya. Maka itu dikalikan 10. Dan ketika bulan suci Ramadan, semuanya berlipat-lipat ganda. Maka tidakkah kita tergiur dengan amalan tersebut? Maka berapa huruf yang kita baca dalam satu halaman? Berapa yang kita baca dalam satu juz? Berapa yang kita baca dan berapa yang kita raih ketika kita menghatamkannya 1 kali? Atau 2 kali? Atau 3 kali? Dan seterusnya. Maka maka kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala pertama pertemukan ya Allah kami dengan bulan suci. Ya, dengan bulan suci Ramadan. Dan ya Allah, berikan kami kekuatan untuk beramal semaksimal mungkin di dalam bulan suci Ramadan. Sehingga kelak kami bisa menemuimu dengan amalan-amalan yang kami banggakan. Amin ya rabbal alamin. Ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf ya bila ada salah-salah kata, ada pantun lama, bila ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Ya. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Ya. Kata-kata lama, pantun lama. Ya. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.